Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Iya, tanpa terasa ini adalah hari yang ke-6 di tahun 2025, Bapak Ibu sekalian. Dan hari yang pertama untuk minggu ini. Kita akan buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan dan kita akan pegang firman Tuhan ini untuk menjadi tuntunan dalam hidup kita. Ya, saya beri judul renungan pada pagi ini, Terobosan 2025, koneksi dengan Tuhan. Kemarin waktu ibadah Zoom, kemudian ada beberapa yang keluar masuk Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian mereka kirim SMS kepada saya, Pastor minta maaf karena koneksi internet saya buruk sehingga tidak bisa nyambung dan mengikuti ibadah ini dengan baik, ya. Nah, saat kita ingin mengakses sesuatu yang penting, ketika koneksi internet kita buruk atau tiba-tiba sinyal hilang, maka tentu kita menjadi tidak nyaman, bahkan frustrasi. Begitu juga dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, tanpa koneksi, tanpa terhubung dengan Tuhan, kita akan kesulitan untuk menemukan jawaban dalam hidup ini. Kita akan menemukan kesulitan jalan keluar di dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan bahkan mungkin kita juga nggak tahu rencana besar apa yang Tuhan mau ada di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 27, yaitu Daud mengajarkan bagaimana ketika dia terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, sehingga waktu dia ngadepi tantangan, ngadepin masalah, interupsi dalam hidupnya, maka Daud mengalami terobosan. Tahun 2025 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita membaca, kita mendengar, kemudian kita melihat data-data yang ada, tahun 2025 ini bukan tahun yang sedang baik-baik saja. Tapi satu hal yang kita tidak boleh takut sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Allah kita, Yesus Kristus, namanya adalah Yehova Nisi, panji-panji kemenangan kita. Namanya adalah Yehova Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan tidak ada satupun yang bisa menghambat kasih dan kuasanya untuk tiba di dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar untuk memastikan supaya setiap kita terhubung, untuk setiap kita terkoneksi dengan Tuhan dan siap untuk mengalami dan menerima terobosan di tahun 2025. Mari kita baca dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ya, perhatikan ada berapa hal yang diminta oleh Daud kepada Tuhan. Ada 2, ada 3, ada 4, atau ada 10. Ya, di sini dengan jelas dikatakan satu hal, enggak lebih. Satu hal telah sudah aku minta kepada Tuhan. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu sekalian dari sorga kemudian memberikan pengumuman, mintalah satu hal kepadaku, maka aku akan memberikan hal itu. Coba Bapak Ibu minta apa? Ya, kalau ada pengumuman seperti itu dari sorga. Kita tahu Daud yang sedang kita pelajari hari ini, dia adalah raja yang hebat dari Israel, raja terbesar Israel, raja yang kaya raya, raja yang tampan, raja yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian.
Kita lihat apa yang diminta oleh Daud dari Tuhan. Saya lanjutkan, Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Ya jelas Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ingini itu yang akan kita minta dari Tuhan. Apa yang diingini oleh Daud, apa yang diminta dari Daud kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, kata Daud, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ya, kata satu hal ini menunjukkan fokus dan prioritas daripada Daud. Biarlah apa yang menjadi fokus dan prioritas daripada Daud ini kita tiru di tahun 2025. Istilahnya adalah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi yang tidak menyimpang dari Alkitab. Sekali lagi, kita mau mengamati dan kemudian kita mau tiru apa yang dikerjakan oleh Daud. Dia tidak mencari banyak hal dunia, tetapi hanya satu hal yang paling penting dalam hidup Daud, yaitu intim dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Ini mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Daud sesungguhnya, yaitu hati Daud terpikat kepada Tuhan. Mazmur 91 itu memang bukan Daud yang menulisnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi Mazmur 91 ayat yang ke-14 itu adalah salah satu ayat hafalan bagi saya, yaitu hatinya melekat kepada Tuhan. Seperti yang kita deklarasikan setiap pagi di dalam doa fajar, ya. Nah, dikatakan selanjutnya, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bukan diam di rumah Tuhan satu hari saja, atau pada hari Minggu saja, atau pada waktu-waktu tertentu. Ada yang Kristen Natal, yaitu hanya pada hari Natal saja. Tidak. Yang diingini oleh Daud adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Rumah Tuhan di sini tidak hanya menggambarkan atau merujuk kepada gedung gereja atau bait Allah secara fisik, tetapi ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Bersama saya ucapkan kehadiran Tuhan, 2, 3, kehadiran Tuhan. Ini adalah ungkapan kerinduan daripada Daud untuk hidup di dalam intimacy, koneksi, atau dalam bahasa Inggrisnya connected dengan Tuhan terus menerus. Bersama saya ucapkan terus menerus. 2, 3, terus menerus. Artinya tidak ada putusnya. Daud kepingin hidupnya terus menerus terkoneksi intim dengan Tuhan. Mengapa? Daud tahu bahwa hanya dengan tinggal dalam hadirat Tuhan, ia dapat menemukan ketenangan. Apa sih yang dicari oleh dunia ini? Tentu yang namanya ketenangan. Semua kenikmatan dunia, semua berkat-berkat dunia sudah dialami oleh Daud. Seperti lagu pada zaman saya menerima Yesus tahun 85-an. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Tapi aku tak menemukan damai. Damai dan ketenangan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Ya, tanyalah kepada orang-orang yang kaya ya, untuk apa dia kerja, untuk apa dia kumpulkan uang, ya. Jawabannya ujung-ujungnya supaya hidupnya tenang, supaya hidupnya damai sejahtera. Nah, Daud tahu bahwa hanya dengan tinggal di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan.
Hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan yang sempurna. Mazmur 91 yang kita deklarasikan setiap hari. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu tidak akan pernah menimpa kita. Apapun ramalan orang dunia tentang pandemi yang akan datang di tahun 2025 ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita intim dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, percayalah ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Keintiman dengan Tuhan itu menjadi rahasia terobosan daripada Daud dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Ayat ini mengajarkan kita untuk memprioritaskan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Bukan Tuhan itu nomor sepatu, tapi Tuhan harus nomor satu. Dalam kehidupan yang sibuk, yang penuh dengan masalah, gangguan, interupsi, kita diajak melalui Mazmur 27 ini untuk mencari Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan, Tuhanlah satu-satunya sumber kedamaian, Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan, Tuhanlah satu-satunya sumber kebahagiaan. Ya, terobosan apa saja yang dialami oleh Daud karena keintimannya dengan Tuhan. Tentu kisah yang sangat terkenal. Bagaimana Daud seorang anak muda tanpa pengalaman perang. Tetapi karena ia terkoneksi dengan Tuhan, maka ia dipenuhi dengan iman. Ya, sehingga apa? Waktu seluruh bangsa Israel itu ketakutan menghadapi Goliat, raksasa itu, Daud berani maju karena ia percaya bahwa Tuhan itu yang menyertai dan Tuhan itu yang memberi kemenangan kepada Daud. Dan akhirnya kita tahu Daud mengalahkan Goliat hanya hanya dengan menggunakan umban dan batu. Apa artinya umban dan batu? Tapi kemenangan ini tidak hanya membuktikan kekuatan Tuhan, tapi juga kemudian mempromosikan Daud. Ya, umban dan batu plus Tuhan Yesus lebih hebat daripada granat, lebih hebat daripada senjata, lebih hebat daripada semua peluru yang hebat, lebih hebat daripada bom, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selain mengalahkan Goliat, maka Daud juga mengalami promosi dari Tuhan. Tahun 2025, kalau kita kepingin ngalami banyak terobosan dalam hidup ini, intimlah dengan Tuhan. Dan ada bonusnya, yaitu dipromosi oleh Tuhan. Ya, akhirnya Daud menjadi orang yang sangat terkenal. Sehingga dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Promosi dari Tuhan atas Daud itu terjadi sampai hari ini di zaman modern ini. Keintiman Daud dengan Tuhan memberinya iman dan keberanian menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Tahun 2025, mungkin ada di antara kita sedang dalam keadaan takut. Kita melihat banyak rintangan, hal-hal yang mustahil di depan kita. Mari Bapak Ibu sekalian terkoneksilah dengan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, dari Daud kita juga belajar Bapak Ibu sekalian di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Ini bicara saat Daud dan pasukannya itu meninggalkan Siklag. Ini adalah keputusan yang salah daripada seorang yang bernama Daud.
Meskipun Daud intim dengan Tuhan, ternyata bisa salah jalan. Apalagi kalau kita nggak terkoneksi sama Tuhan, apalagi kita nggak intim sama Tuhan. Sehingga Daud lalai. Dia tinggalkan istri dan anak-anaknya di Siklak. Dan kemudian Daud ikut berperang dengan orang-orang Filistin untuk memerangi Israel. Tetapi orang-orang Filistin itu, para panglima itu menolak kehadiran Daud. Dan panglima orang Filistin ini berkata bahwa Daud silahkan pulang kembali ke Siklak ya. Dan waktu Daud kembali ke Siklak, di situ istri Daud dan anak-anaknya serta harta bendanya, istri para prajurit dan anak-anaknya serta harta bendanya itu nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kota Siklak itu dibakar oleh orang-orang Amalek, Bapak Ibu sekalian ya. Wow. Kenapa itu terjadi? Karena Daud salah mengambil keputusan ya. Alkitab luar biasa, dia cerita dengan terang-terangan secara jujur apa adanya. Dan hal yang luar biasa nanti Bapak Ibu pelajari 1 Samuel pasal 30 ya. Maka kemudian Daud datang kepada Tuhan merendahkan diri ya. Tentara-tentaranya marah kepada Daud, bahkan Daud mau dirajam oleh batu. Dalam kesedihan Daud ini, dia kembali terkoneksi kepada Tuhan. Dia minta ampun karena dia salah di dalam melangkah. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ya, saya sudah sampaikan waktu tanggal 15 Desember 2024, Bapak Ibu nanti bisa dengar yang ada di YouTube ya. Nah, waktu kita Bapak Ibu sekalian datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan kepada kita untuk memprediksi dan mengantisipasi ya. Maka apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Daud bagaimana cara untuk menemukan istri dan anak-anaknya serta harta bendanya yang telah hilang itu, Bapak Ibu sekalian. Semuanya hilang ya. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, atas petunjuk Tuhan, Daud mengejar para musuhnya. Singkat cerita, dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 19 dikatakan, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali ya. Plus 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 ya kan, plus jarahan tambahan-tambahan, dan itu banyak banget yang dibawa oleh Daud untuk pulang, dan bahkan saking banyaknya sama Daud dibagi-bagikan ya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang namanya terobosan karena terkoneksi di dalam Tuhan. Nah, hari ini Tuhan yang sama berbicara kepada kita. Mungkin kita sedang ada masalah dalam keluarga, atau mungkin dalam keuangan, ada harta benda kita yang sudah tercuri, Bapak Ibu sekalian, dan lama tidak pernah kembali ya. Dan itu membuat kita cukup mengalami kesesakan. Ayo Bapak Ibu sekalian, terkoneksilah kembali dengan Tuhan. Kalau Daud pada perjanjian lama ditolong, disertai oleh Tuhan, lebih-lebih kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang mana kita diangkat sebagai anak-anak Allah, yang mana kemudian kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, yang mana Tuhan itu telah menganugerahkan cinta kasih-Nya kepada kita. Miliki iman tahun 2025, Bapak Ibu sekalian. Apa yang hilang dari hidup kita, Bapak Ibu sekalian, dari yang kecil sampai hal yang besar, tahun ini semuanya kita bawa pulang. Bahkan miliki iman bukan hanya 1 kali lipat, tapi kita bisa mendapatkan bonus plus plus plus
2 kali lipat. Bahkan kalau iman dari Bapak Ibu nyampe, berimanlah, ada pengembalian sampai 7 kali lipat. Ya, hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian pentingnya untuk terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka percayalah terobosan demi terobosan akan terjadi di tahun 2025 ini. Amin. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi doa dan kerinduan Daud dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini menjadi doa setiap kami. Ya Aba, ya Bapa, inilah yang kami minta kepadamu. Inilah yang kami ingini, yaitu diam di rumah-Mu seumur hidup kami, menyaksikan kemurahan Tuhan untuk menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami, dan kami percaya akan banyak terobosan yang terjadi dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu di tahun 2025 ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.